sepengetahuan Mbak Ade selama ini apakah manajer ini melakukan godaan-godaan tadi hanya kepada Mbak Ade seorang atau memang ada orang lain mungkin yang mengalami hal yang sama dengan Mbak Ade? Mungkin ada sih sebagian beberapa yang di modus-modusin seperti saya, cuman yang lain itu nggak pada berani buat lapor, buat speak up kayak gini. Makanya saya wakilin buat berani buat speak up di sini, biar kedepannya nggak ada lagi yang mau di modus-modusin kayak gitu. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin ke kuasa hukum lagi, Pak Wahyu. Sekarang sudah sejauh apa proses hukum untuk peristiwa ini ataupun permasalahan yang dianggap sebuah pelecehan ini? Ya, kami sudah melakukan pelaporan per tanggal 6 kemarin. Ada surat panggilan, rencananya kita besok akan kembali panggilan di kepolisian dan juga di DP 3A. Oke. Kita pun sudah melakukan pelaporan secara online ke LPSK. Tinggal tindak lanjutnya kita menunggu. Pak Wahyu, ada bukti-bukti apa saja sih yang disertakan oleh pelapor ini? Apakah termasuk ada saksi-saksi yang mungkin akan bisa menguatkan pernyataan dari Ade ini? Ya, sejauh ini kami ada bukti-bukti chat yang sebagai bukti petunjuk ke sana, juga ada saksi yang emang merasakan hal tersebut di lingkungan perusahaannya. Ya, nanti kita lihatlah perkembangan dari penyidikan tersebut. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Mas Reza. Mas Reza, kita sudah mendengar tadi singkat keterangan dari Mbak Ade, walaupun hanya mungkin tidak bisa menggali semuanya, kemudian juga keterangan dari kuasa hukum, dan juga termasuk disampaikan ada tadi bukti chat. Apakah ini cukup untuk membuktikan ada pelecehan seksual di sana, Mas Reza? Proses hukum sudah barang tentu bekerja dengan azas pembuktian, termasuk kasus pidana kekerasan seksual. Apakah dalam kasus ini sudah sungguh-sungguh terjadi pelecehan seksual ataukah sebatas klaim, itu otoritas penegakan hukum yang memastikan. Saya menawarkan sebuah formula yang mengkombinasikan antara riset psikologi forensik dengan peraturan perundang-undangan yang kita punya. Dengan formula semacam ini, tentu saja harapannya ini bisa membantu otoritas penegakan hukum untuk secara sistematis menemukan ada tidaknya, terpenuhi atau tidaknya pelecehan seksual dalam kasus semacam ini. Pertama, karena pelecehan seksual non-fisik di Indonesia merupakan delik aduan, maka sudah barang tentu otoritas penegakan hukum harus bisa memastikan aduan itu ada. Bukti aduan apa? Biasanya berupa laporan di kepolisian. Itu pertama. Kalau unsur yang pertama ini sudah terpenuhi, masuk ke yang kedua. Apakah yang kemudian menjadi sasaran serangan adalah seksualitas atau yang lain? Misalnya, apakah ini perendahan terhadap seks, atau perendahan terhadap fisik secara umum, atau perendahan terhadap suku, terhadap agama, dan seterusnya. Sudah barang tentu kalau ini merupakan pelecehan seksual, maka sasaran penyerangannya adalah seksualitas. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus bisa dipastikan bahwa inisiatif atau prakarsa itu sepenuhnya datang dari si pelaku, bukan dari korban. Berapapun persennya, korban tidak boleh ada peran mengundang, mengajak, memancing atau apapun itu. Jadi sekali lagi harus sepenuhnya datang dari si pelaku. Tiga hal ini sifatnya mutlak dan sekuensial, artinya harus berurutan. Berlanjut ke unsur keempat dan kelima. Catatan, 4 dan 5 dan atau. Ya. Yang keempat apa? Efek subjektif. Apakah si korban merasa tidak bahagia, tersakiti, terhina, tersinggung, takut, marah, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya. Dan atau efek yang sifatnya objektif. Dampak atau resiko yang dialami oleh korban ketika keinginan pelaku tidak terpenuhi. Misalnya, kalau kita bicara pelecehan seksual di tempat kerja, berarti dampak objektifnya adalah bagaimana kemudian korban tidak lagi bisa bekerja dikarenakan tidak memenuhi keinginan si pelaku. Nah, sekali lagi, unsur keempat dan kelima hubungannya adalah dan atau. Nah, kalau kemudian 5 hal ini terpenuhi, maka hitung-hitungan di atas kertas, otoritas penegakan hukum akan teryakinkan bahwa sudah sungguh-sungguh terjadi pelecehan seksual. Tapi sebaliknya, kalau ada unsur yang tidak terpenuhi, terutama unsur 1, 2, 3, 4, dan atau 5, maka ya barangkali perlu adanya penguatan dari sisi pembuktian agar korban siapapun itu bisa terjamin hak-haknya. Oke, penguatan dari sisi pembuktian tadi, saya ingin coba
tanyakan ke Prof. Muzakir, apakah dari yang kita obrolkan tadi, diskusi yang tadi kita dengarkan sama-sama, dan juga bukti yang tadi juga sudah dilampirkan oleh pihak kuasa hukum dan AD, apakah cukup kuat untuk kemudian dilanjutkan ke ranah pidana? Prof. Muzakir dijawab setelah jeda, kami kembali sesaat lagi.